Ketua Dewan Pengurus Pusat, DPP, Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia, P3RSI, Ajit Lohata akhirnya lega setelah organisasinya beraudiensi dengan pejabat Direktorat Jenderal, Ditjen, Pajak untuk menjelaskan status dan aliran dana iuran pengelolaan lingkungan, IPL, warga rumah susun, apartemen sampai akhirnya dibelanjakan. Pertemuan itu digelar, Selasa, 1 Oktober 2024 di kantor Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta dihadiri sekitar 25 pengurus dan anggota DPP P3RSI, sedangkan dari Ditjen Pajak diwakili dari Direktorat Peraturan PPN, Direktorat Peraturan PPH, dan Direktorat P2 Humas yang dipimpin, serta Mo. Tunjung Nugroho, Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Kami sangat berterima kasih atas sambutan Pak Tunjung dan jajaran pegawai Ditjen Pajak yang menerima kami dengan baik. Dalam pertemuan itu kami berdiskusi untuk mencari jalan terbaik, tidak hanya bagi warga rumah susun, tapi juga untuk kepentingan negara secara umum, kata Ajit dalam siaran pers DPP P3RSI, Kamis, 3 Oktober 2024, di Jakarta. Ajit mengatakan, dalam kesempatan itu pihaknya menjelaskan bahwa pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, PPPSRS, merupakan amanah UNO 20 tahun 2011 tentang rumah susun untuk mengurusi pengelolaan benda bersama, tanah bersama, dan bagian bersama. Dan untuk mengelolanya, PPPSRS dapat membentuk atau menunjuk badan pengelola profesional. Untuk mengelola dan merawat gedung serta berbagai fasilitasnya, tentunya dibutuhkan biaya besar. Sesuai amanat Undang-Undang biaya pengelolaan tersebut akan ditanggung renteng oleh pemilik dan penghuni rumah susun secara proporsional, dalam bentuk IPL yang merupakan dana urunan warga dan ditampung di rekening PPPSRS, seperti layaknya RT RW, kata Ajit. Menurut Ajit, penentuan besaran iuran pemeliharaan lingkungan, IPL, per meter persegi dilakukan dalam rapat umum anggota, RUA, PPPSRS. Dana urunan ini disesuaikan dengan rencana anggaran program kerja tahunan sebelum besaran IPL diputuskan. PPPSRS tidak mencari keuntungan dari IPL. Dana yang terkumpul kemudian disimpan dalam rekening PPPSRS untuk pembiayaan pengelolaan dan perawatan gedung. Karena tidak ada pelayanan jasa dalam penampungan dana IPL, maka seharusnya IPL tidak dikenakan PPN, karena tidak memenuhi unsur pertambahan nilai. Kami bersyukur, hal ini dapat dipahami oleh Dirjen Pajak. Karena setelah itu, IPL digunakan untuk membayar vendor kebersihan, jasa security, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Itu memang harus dikenakan pajak. Itu sudah kami lakukan, jelasnya Ajit. Menurut Musdalifah, Ditjen Pajak minta warga rumah susun, apartemen tidak perlu khawatir, yang penting komunikasi dengan Ditjen Pajak terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik terkait masalah IPL ini. Masalah ini akan hold dahulu untuk dikaji lebih lanjut. Selain pemilik, banyak juga penyewa yang tinggal di apartemen Kalibata City dengan alasan agar lebih hemat, karena kantornya di tengah kota Jakarta. Daripada mereka cicil rumah di Bogor atau Tangerang, di mana biaya transportasinya lebih mahal. Hingga kasihan kalau mereka ada tambah pajak, PPN, dari IPL, jelas Musdalifah kepada sejumlah awak media.